hadisnya? Boleh dibacain? Ya, Arabnya dulu. Ini Mas Udin radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu ri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna jasulullahi illa bi ihda talatin at-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasul Allah tidak halal kecuali karena salah satu dari 3 hal. Tayyib, seorang yang telah menikah, yang berzina, nyawa dibalas dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaahnya. Iya, betul sekali. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Bapaknya Ibnu Mas'ud siapa? Kenal nggak bapaknya? Saya kasih tahu ya. Nama bapaknya Mas'ud. Kan? Ibnu Mas, apa artinya Ibnu Mas'ud? Anaknya Mas'ud, berarti bapaknya Mas'ud. Ini bukan nama asli, panggilan. Ada nama aslinya, bisa nanti dilihat ya. Di Ibnu Mas'ud itu ulamanya tafsir. Jadi sahabat Nabi yang ngulik ke tafsir itu Ibnu Mas'ud. Sampai beliau bilang bahwa tidak ada satupun ayat Quran, melainkan saya tahu untuk siapa ayat ini turun, kapan turunnya, bagaimana latar belakangnya. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Makanya ada buku tafsir Ibnu Mas'ud. Tafsir-tafsir yang beliau ini. Jadi beliau itu mufassir, kalau di kalangan sahabat itu kan beda-beda. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli waris, ada yang ahli lain-lain. Jadi ahli-ahli. Banyak para sahabat juga beda-beda kemampuan tingkat keilmuannya. Dan yang tidak paham waris ketika ditanya waris, jawabannya ngaco. Sampai ada sahabat yang lain berkata, kalau saya ngikutin dia, saya termasuk orang yang sesat. Nggak kayak gitu. Waris itu begini. Karena memang bukan ahlinya. Ya. Jadi ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu. Apa bedanya radhiyallahu anhu sama radhiyallahu anhuma? Kan ada anhuma, ada anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu maksudnya apa? Bukan. Kan di sini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Apa maksudnya? Ya, sama bapaknya. Kalau ada sahabat nanti yang radhiyallahu anhuma, tandanya dia dan bapaknya masuk Islam. Berarti Ibnu Mas'ud ini cuma beliau aja. Mas'udnya tidak masuk. Nah, si Mas'udnya ini nggak masuk Islam. Ibnu Mas'ud saja. Saya lupa nama aslinya, nanti bisa dilihat. Ya. Ibnu Mas'ud. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah la yahillu damu mri'im muslim illa bi salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 1 dari 3. Pertama, sayyibuz zani. Sayyib, orang yang sudah menikah tapi berzina. Wa nafsu bin nafs. Orang yang membunuh maka balasannya dibunuh lagi. Wa tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Baik. Nah, ini teh nyambung dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan hadis yang kemarin itu masih ada yang ingat nggak? Ada yang hafal nggak hadis kemarin? Nah, hadis ke-13 berarti. Tentang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka, dia kaya, dia banyak uang, dia juga harus menginginkan kebaikan itu ada pada saudaranya. Atau ketika saudaranya itu bangkit, sukses, jangan iri.
malah seneng. Itu tanda sempurnanya iman. Kenapa? Karena Islam itu menganjurkan orang untuk saling mencintai, bukan membenci. Jadi nggak ada istilah SMS. Senang melihat Senang melihat susah, atau susah melihat orang senang. Nggak ada kayak gitu. Hadisnya itu hadis SMS. Sekarang hadis tentang larangan menyakiti kaum muslimin. La yahillu, ya, la yahillu. Tidak halal. Apa tidak halal? Dam itu apa? Darah hatinya. Maksudnya apa? Nggak boleh ada kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya. Ini masuk ke bab maqasid syariah yang pernah saya jelaskan. Masih ingat nggak maqasid syariah? Maksud dari penetapan syariah itu untuk menjaga apa sih? Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan nabinya, menjelaskan tentang wahyu dan seterusnya. Apa itu maksud maqasid syariah? Maksud Allah menurunkan Quran dan seterusnya itu apa? Yang 5 itu loh, Bu. Masih ingat nggak? Yang 5. Pertama. Apa? Yang 5 itu. Jadi, mau lupa lagi. Iya. Hifz. Nah, itu clue-nya. Hifz. Menjaga. Jadi Al-Quran, sunnah, diturunkan, Nabi ini diutus buat apa sih? Untuk manusia ini. Apa tujuan dari syariatnya? Untuk menjaga. Apa yang dijaga? Pertama, menjaga nafs. Menjaga jiwa manusia. Makanya kenapa membunuh itu dilarang oleh syariat. Karena membunuh itu termasuk hal yang merusak jiwa manusia. Membunuh, memukul, dan sebagainya. Karena tujuan nafs. Jadi kalau ada undang-undang negara kita positif ya, walaupun bukan Al-Quran, tapi kalau tujuannya hifzun nafs, maka nggak ada masalah. Tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan, nih, adanya aturan palang pintu kereta api sama stopan, tujuannya apa? Ini. Hifzun nafs, bersesuaian dengan tujuan dari syariah. Makanya sampai ada syekh ngomong kayak gini, orang yang melanggar stopan, dosa. Itu dosa. Kenapa? Karena ada hadis lain mengatakan al-mu'minu ala syurutihim, seorang mukmin itu terikat dengan perjanjian, dengan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan antar mereka selama tidak melanggar syariat. Kita sudah sepakat kalau merah itu berhenti. Nanti kalau ada yang tiba-tiba jalan, dosa tuh orang. Kata seorang syekh. Nah, itu kan heran gitu ya. Mana kalau di rel kereta api kadang-kadang suka ada jurik congeng katanya. Gitu. Iya. Gak kedengeran. Saya pernah mengalami itu, Bu. Saya juga, walau alam bagaimana, seandainya kalau waktu itu nggak ada yang riakin. Waktu seusia 6 SD, jalan di tengah kereta sama teman. Di belakang ada kereta api. Kalau seandainya kami tidak melirik waktu itu, udah nggak ada di sini. Jadi nggak kedengeran, memang. Walau alam nggak tahu itu gimana tuh prinsip fisikanya dan seterusnya. Emang nggak kedengeran gitu. Ya, nah itu hifz nafs. Hifzun, segala sesuatu yang merusak jiwa itu pasti diharamkan. Masih diharamkan. Nah, yang kedua apa? Tujuan syariat itu. Hifz sama masih hifz. Hifz, menjaga akal. Menjaga akal. Hifzul akli, menjaga akal. Maka semua yang merusak akal itu pasti diharamkan. Apa contohnya? Ya, minuman keras, narkotik, narkoba, alkohol, segala sesuatu yang memabukkan, ya, itu pasti diharamkan oleh syariat. Jadi jangan nanya mana dalilnya, nggak ada alkohol dalam Al-Quran. Dalilnya itu fikih. Kullu muskirin haram. Al-khamru muskir. Al-khamru haram. Semua yang memabukkan itu haram. Khamr itu memabukkan, berarti khamr haram. Narkoba dan seterusnya, mirip zat-zat seperti itu yang memabukkan. Hifz akal. Menjaga akal dari semua kerusakan. Ya, dan hal-hal lain. Termasuk kalau seandainya scrolling ini bisa merusak akal, sebetulnya hukumnya jadi makruh. Jadi makruh walaupun nggak haram. Jadi loading yang lama, jadi ada belet misalkan. Wah, ini bahaya. Misalkan, ya kan ada ilmunya ya. Apa istilahnya tuh? Dumb scrolling. Apalah istilahnya itu. Kalau kebanyakan juga katanya nggak bagus. Karena pernah cerita ya, kalau kebanyakan scrolling, kebanyakan melihat yang menyenangkan, apalagi musik yang hingar-bingar dan
atau menyenangkan, itu nanti jadi nggak khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena terbiasa dengan kondisi yang hingar-bingar musik. Ketika diajak sepi, jadi bosen. Akhirnya tunduh, sholat tunduh. Karena nggak ada musiknya. Coba kalau sholat pakai musik, pasti seger. Karena terbiasa dengar musik. Nah itu repotnya kalau kita kebanyakan hingar-bingar. Makanya baru baca Quran sebentar, itu udah gelisah. Aduh. Karena nggak ada musik. Coba kalau baca Qurannya pakai musik. Atau sambil scrolling. Kuat pasti. Nah itu efek buruk atau efek negatif daripada scrolling dan yang semacamnya. Gitu ya. Boleh aja. Nah itu mah. Disesuaikan aja lah, disesuaikan. Biar gak terasa zikirnya di sini 4 lagi di sini itu gak fokus gitu. Disesuaikan aja, disesuaikan. Ya kadang-kadang kalau lagi inilah, kalau lagi bebas Bu, disesuaikan aja itu. Dan sambil ini. Dan memang ada sebagian kelompok yang membolehkan zikir pakai musik. Saya juga baru tahu itu. Zikir tapi pakai alunan musik ini buat supaya apa? Supaya khusyuk katanya. Heran aja. Allah alam bagaimana hukum secara fikih saya belum begitu paham ya. Tapi memang bagusnya zikir itu bagusnya ya kalau instrumental mah buat inilah apa ya? Merenung atau apa di luar zikir. Pisahkan saja. Saat zikir mah nanti yang lain lah. Nafas, akal apalagi? Menjaga hifzdin, menjaga agama. Hifzud din. Makanya orang yang murtad itu kan ya, hukumannya bagaimana gitu ya. Orang yang murtad dan seterusnya yang bisa merusak agamanya itu pasti segala sesuatu yang bisa merusak agama itu pasti diharamkan. Masih diharamkan. Orang yang niat berhaji untuk buat kerusakan atau orang yang bagaimanapun itu. Yang keempat, nafas, akal, din, apa lagi? Din, akal, mal. Hifzul mal. Mal itu apa? Ini kok miring ya, maaf ya. Nafas, akal, din, mal. Menjaga harta. Tujuan dari ditetapkannya syariat, diturunkannya Al-Quran itu untuk agar manusia itu terjaga hartanya. Makanya mencuri dilarang. Dan banyak aturan-aturan tentang orang yang mencuri. Apa? Potong tangan. Tangannya satu hilang, mencuri lagi. Kakinya hilang. Supaya tetap bisa bekerja. Kalau dua-duanya hilang, nggak bisa kerja. Gitu aturannya. Makanya mencuri dilarang. Merampok dilarang. Korupsi dilarang. Karena membahayakan mal. Membahayakan harta orang lain. Dan semua hukum yang belum diketahui, nanti berujuknya ke sini aja. Kayak pernah saya jelaskan bagaimana kalau ada satpam yang karena tugas, dia nggak sholat Jumat. Boleh nggak? Dia dalam rangka hifzul mal. Menjaga harta. Ini orang-orang komplek nih. Karena misalkan terkenal di sini banyak pencuri. Nggak apa-apa. Nggak sholat Jumat. Tapi diganti sama zuhur. Seandainya komplek ini tuh sangat rentan. Dan rawan. Ditinggalin 1 detik, 1 menit aja udah. Nah, bisa hilang. Maka jangan tegur nanti satpamnya. Misalkan satpamnya terlalu soleh dan tanda kutip. Bukan Bu sholat Jumat. Ibu jelasin pakai fikih. Tujuan dari syariat ini menjaga harta. Ini juga kewajiban. Jadi Bapak nggak perlu sholat Jumat. Karena memang nggak ada lagi. Bapak sholat duhur aja. Sholat duhur itu pengganti sholat Jumat. Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya memang kompleknya itu satpamnya lebih dari berapa? 1, ada 2, ada 3. Maka yang 3 nggak usah 3-3-nya. Cukup salah satu aja. 2-nya sholat Jumat. Atau misalkan kompleknya relatif aman. Bisa dipantau dari jarak jauh. Ada CCTV segala macam. Aman lah ya. Nggak apa-apa sholat Jumat. Disesuaikan dengan kondisi yang jelas. Syariat itu nggak pernah bertentangan dengan hukum-hukum positif. Dengan kebijakan manusia. Selama manusia tujuannya untuk menjaga harta, takut ada kecolongan, kemalingan, itu diperbolehkan. Gimana? Kalau sholat id kan sunnah muakkad. Boleh nggak dilakukan. Itu sunnah muakkad, ditekankan. Jadi nggak sholat id nggak ada masalah. Tapi kan kalau kayak sholat Jumat, itu wajib. Wajib bagi muslim. Kalau nggak sholat Jumat, berarti pilihannya diganti sama sholat zuhur. Nggak lantas gugur. Sholat mah nggak ada gugur.
gugurnya dengan wafat doang. Wafat dan lupa ingatan. Akalnya udah nggak ada. Entah itu karena gila, koma, atau apapun. Tapi ketika misalkan orang koma sadar, ya mesti dikodok. Sadar lagi, kodok. Yang sudah tertinggal. Begitu. Ya. Ya, tetap yang namanya mencuri itu. Jadi hukum itu tidak abu-abu, tapi hitam dan putih. Kalau hitam, putih. Yang namanya mencuri, walaupun kayak si pitung, tahu kan pitung? Mencuri untuk dibagikan Robin Hood ya ke orang miskin. Mencuri, apa yang dia lakukan, nyurinya itu tetap haram. Tapi dia orang yang ikan ke orang itu dari hasil curian, orang yang makannya yang nggak tahu apa-apa halal. Tapi dianya tetap berdosa. Orang yang terdesak mencurinya tetap haram. Makanya kalau orang yang beriman mah ya, atas sekalipun kalau kepepet mencuri nih, berhasil dia mencuri, ntar dia balikin lagi, bilang ngasih ke tetangganya, ini apa Pak, kok ngasih? Saya pernah mencuri. Jadi saya itu terharu itu. Ya niatnya minjem boleh, tapi maksudnya hal seperti ini dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Kalau mencuri laptop, mencuri handphone, wah itu mah mencuri nggak boleh. Ini mah kayak kondisi waktu kayak di Sumatera itu ya, ada bapak-bapak kan ngambil di Alfamart segala macam. Nanti saya balikin lagi itu, Masya Allah terharu kan orang-orang. Yang itu karena kalau seandainya ini mau mati nih nggak ada makanan, boleh. Karena kepepet. Tapi nanti kalau sudah berkesempatan punya uang atau ini balikin gitu. Jadi tetap mencuri itu tidak boleh. Kecuali mengancam jiwa, mati. Kan berhadapan dengan dua yang sama. Oke, ini mal nggak boleh kita curi kan, tapi ini nyawa kita mau melayang. Sedangkan syariat itu sama-sama menjaga jiwa, menjaga mal juga. Ya udahlah, daripada ini mati, mendingan ini dulu. Tapi akadnya minjem, bukan mencuri. Kalau seandainya orangnya itu merelakan ridho, ya sudah nggak usah dibayar, alhamdulillah. Tapi hanya dilakukan dalam kondisi terpepet, dalam kondisi darurat itu boleh. Ya, juga mencurinya itu harus sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini kan lapar apa berarti? Makanan. Jangan ya laptop sekalian dah. Kita mah dijual kondisinya nggak ada tukang jualan, bagaimana? Jadi makanan sesuaikan. Begitu pula kalau terdampar di mana cuman ada babi gitu kan. Kan kaidahnya ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Itu kaidah fikih. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Haram. Tapi harus sesuai dengan porsinya. Kadarnya, sekadarnya saja. Lapar, menutup laparnya saja. Ada babi hutan. Wah, nggak ada makanan. Kalau nggak makan mati. Sembelih babinya. Makan babinya, tapi jangan sampai nambah deh enak nih kan. Nggak boleh itu, hanya cukup kenyang aja. Iya. Ya, itu halal, ada hadisnya sih buat halal. Cuman ahsannya memang minta izin dulu, tanya dulu, Bu ini yang jatuh halal ya? Adabnya ya, tetap harus minta izin dulu karena bukan punya kita itu. Iya, betul. Ini kita pisahkan dulu ya antara aspek fikih, hukum, sama efek dari yang haram. Sesuatu yang berbeda. Kalau aspek fikih, andaikan ayahnya pembunuh bayaran, misalkan, dan dapat uang dari situ, harta yang masuk ke anak istrinya tetap halal dan boleh dimakan. Walaupun tahu anak istrinya itu berasal dari itu, halal. Yang dosa siapa? Yang cari bapaknya. Itu secara fikih. Secara aspek fikih, bedakan. Adapun aspek yang lain, apakah nantinya makanan haram ini berpengaruh ke
karakter, akhlak boleh jadi. Boleh jadi. Nah, budak jadi bangkar kieu, dikasih makan apa dong itu? Yang haram, kebanyakan yang haram. Dan bahkan ada ya seperti itulah, ada satu hadis yang mengatakan semua daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram, maka neraka layak baginya. Jadi bedakan antara fikih. Kalau fikih itu membolehkan seperti itu. Kalau memang tidak ada kerjaan lagi, istrinya nggak mampu bekerja, cuman penghasilannya dari suami, sedangkan suaminya itu misalkan berasal dari harta yang haram lah, katakan seperti itu, ya boleh kita memakannya. Tapi kita juga jangan diem terus. Ngomong, ini kalau bisa cari kerjaan lain lah. Jangan yang begini, ini kan haram, nanti khawatir ngaruh ke anak. Pasti ngaruh anak-anaknya. Akhlaknya, entah bagaimana, segala macam keberkahan itu berkurang di rumah tangga itu ketika terlalu banyak yang haram. Cuman kalau bertanya fikih boleh atau enggak, boleh kalau memang nggak ada lagi. Kalau memang nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan orang kerja di tempat keuangan yang banyak riba, jangan lantaran baru ngaji pertama kali, ini haram langsung keluar misalkan. Gara-gara itu, nggak gitu juga. Karena saya punya saudara kayak gitu. Kata guru ngaji haram, keluar. Maok, ngadon maok, jadi pencuri. Kan itu juga lebih sama aja gitu. Tapi maksudnya, apa ya istilahnya tuh? On mission. Ini saya nggak mau di sini selamanya, tapi saya masih punya utang. Beresin dulu utang, segala macam. Udah beres, silahkan keluar. Tapi kalau sanggup keluar langsung, keyakinannya sama Allah tinggi, ya sudah. Tawakalnya sama Allah, keluar langsung, cari yang lain. Kalau sanggup seperti itu. Ya kalau misalkan tujuan utamanya sudah Allah, lillahi ta'ala, saya menganggap peduli, mau apapun, bagaimanapun, ya sudah, bismillah saja. Jangan ngeluh nanti. Bukan jangan ngeluh. Jangan nyesel. Kalau ngeluh mah pasti. Ya nyesel. Ya, ini memang jalan saya, pilihan saya keluar, bismillah. Saya yakin dapat yang lain yang lebih berkah dan seterusnya dapat. Jadi bedakan ya antara aspek fikih mah boleh kalau memang seandainya nggak ada lagi. Tapi kalau aspek apakah itu nanti berakibat pengaruh ke diri, ya berpengaruh. Jelas berpengaruh. Makanya tetap cari harta yang ternyata misalkan tahu kita bahwa ada harta yang haram, janganlah. Ada orang lain yang mau mencoba nyogok lewat suami gitu, janganlah. Nggak usah yang halal aja, segala macam dan seterusnya. Itu lebih bagus. Diingetin. Kalau suaminya nggak nurut nggak apa-apa. Berarti sudah ngingetin. Yang penting sudah ngingetin. Ya jadi ini nafas, akal, din, mas satu lagi. Hifzul arad. Hifzun nasl. Nasl itu artinya keturunan. Atau bahasa lainnya hifzul arad. Arad itu kehormatan, segala sesuatu yang merusak kehormatan manusia atau merusak keturunan manusia itu pasti diharamkan. Contohnya apa? Berzina. Pasti diharam. Karena ini bisa merusak silsilah keturunan. Ya jelas keturunannya. Atau kehormatan. Ada 5 ya. Tujuan dari kenapa syariat ini diturunkan oleh Allah, Quran ini diturunkan, ada Nabi, menjaga jiwa, akal, din, agama, mal, harta, dan nasl, keturunan atau arad, kehormatan. Makanya kenapa gibah dilarang? Karena itu merusak kehormatan muslim. Makanya kenapa tajasus dilarang? Tahu tajasus? Kepo. Coba lihat sih, coba cek. Jasus dari kata jasus mata-mata. Dari tajasus itu dari kata jasus artinya mata-mata. Memata-matai supaya memverifikasi bener enggak sih yang kita omongin teh. Kalau ternyata bener, rame. Jadi bahan gosip nih baru. Nah, itu teh semua. Karena itu semua merusak kehormatan. Bahkan yang gibah itu disamakan dengan memakan daging bangkai. Makan daging bangkai. Ibu mau nggak makan daging bangkai? Nggak mau kan? Jijik. Kalau ternyata daging bangkainya daging manusia, lebih nggak mau lagi. Kalau ternyata manusianya itu udah jadi bangkai, mau lebih mengerikan lagi. Itu surat Al-Hujurat. Seperti memakan daging, dagingnya daging bangkai, bangkainya ternyata bangkai manusia. Manusianya ternyata saudaranya sendiri. Ini maksudnya Allah mengisyaratkan betapa jelek ya gibah ini. Kalau makan daging mencabik-cabik dagingnya, kalau gibah itu mencabik-cabik kehormatan. Mencabik-cabik kehormatan. Sekiranya ada hal-hal yang aib yang ya nggak mestilah disampaikan, sudah tutup saja. Tapi kalau seandainya membahayakan dan perlu disampaikan, sampaikan, itu bukan gibah. Kadek kata tukang manawi 100 gitu. Tukang ngahutang, jeung ngahutang teh tara balik deui. Nah, oh itu mah penting. Karena ini bisa hifzul mal. Bisa merusak harta. Ya, kadek katipu misalkan.
Nanti dia minjem 100, nanti minjem lagi 200, nanti mau dibalikin akhirnya mah. Dan itu berkali-kali sampaikan. Sampaikan seperti itu. Karena itu bukan aib, suatu yang memang harus menawi ya 100 gitu kan. Kasihan. 100 juta sampai itu tuh gimana Ustaz kalau misalnya ada yang memang dia kayaknya sudah terbiasa gitu. Setiap ada masalah selalu minta. Nah, gampang caranya. Minta tong duit ya. Contoh nih, duit ya. Nambut 100 deh, kasih pinjam. Silakan kasih pinjam. Nambut 500, pinjam deh. Nanti kalau minjem lagi, tagih dulu yang sebelumnya. Tagih dulu. Eta anu 100 balikin dulu aja gitu. Nah, kalau dibalikin nanti saya pinjemin lagi gitu aja. Kenapa? Karena ada hadisnya. Layyul wajid yastahiqqu irbuhu wa iqabuhu. Orang yang nunda-nunda utang padahal dia teh mampu berhak untuk diiqab, dihukum dan berhak untuk diomongin. Untuk di kehormatannya untuk diekspos. Ya, untuk diekspos. Tapi si orangnya tidak mau. Hah? Ingat ya, jangan membuka aib saya. Kumaha? Ingat, ya nggak bisa, ada itu mah hadis. Ya. Oh. Kalau hanya sekedar punya utang, mah nggak apa-apa. Tapi kalau sikapnya udah sampai meremehkan hutang, dia teh ai bayar utang lama, ai mobil gonta-ganti misalkan, ngabangun ini boleh. Hutang lagi nggak dibayar. Apa? Kecuali miskin. Kan tadi jelas hadisnya. Layul wazid, orang yang nunda hutang padahal mampu. Berhak untuk dihukum dan berhak untuk diekspos, dibuka. Tapi kalau memang miskin mah itu mah di luar hadis itu. Kalau miskin ada ayat Qur'annya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia kelihatannya miskin, nggak mampu nunggu sampai dia punya kelapangan, wa antasaddaqu khairul lakum, dan disedekahkan itu lebih baik bagimu. Kalau miskin mah WA aja. Alhamdulillah hari ini tanggal 7 Agustus saya merdekakan kamu dari hutang. Senang. Iya, diungkapkan, dikasih tahu, iya. Cuma masalahnya hari ini tuh banyak yang terbelit hutang karena tidak mampu mengelola keuangan. Bukan, jadi makanya dia tidak mampu karena tidak mampu mengelola gitu. Makanya gorimin itu yang salah satu varian atau asnaf yang wajib yang mesti dijakati, berhak untuk dijakati itu. Goriminnya terlilit utangnya gara-gara apa? Itu ada aturannya, konsumtif, buat makan, bukan karena gaya hidup, bukan karena pinjol. Lihat dulu ini teh apa? Dia tuh buat makan atau buat apa? Saya lihat rata-rata sekarang tuh gaya hidup. Saya punya saudara, ya itu dia, buat iPhone. Itu nggak berhak untuk dibantu, nggak masuk kategori gorimin. Saya punya saudara, udah lama nikah, belum punya anak. Kurang wae. Padahal penghasilan dua-duanya ada, kenapa gaya hidup? Gaya hidup. Ngutang terus, bahkan sampai ke pinjol. Garuk-garuk kepala, ini gara-gara apa sih? Bisa gaya hidup. Kayak gitu nggak masuk kategori menjadi gorimin yang berhak untuk dibantu dizakati. Gorimin itu utangnya konsumtif. Misalkan katakanlah dia pinjam ke pinjol, tapi ternyata buat makan sehari-hari yang seperti ini, mesti bantu daripada ke tukang pinjol, mendingan diberi zakat. Di Baznas itu kan harta rata-rata si uang tuh baru ke satu asnaf aja, fakir goriminnya enggak. Makanya ibu-ibu kalau organisasi bikin proposal ke Baznas itu kan mesti dikeluarkan. Akhirnya dikorupsi sebagian, misalkan gitu ya, kan sayang. Kayak gitu, hati-hati itu harta zakat. Nah, belum ada yang mu'alaf, ya kan? Mu'alaf juga jarang. Nah, mu'alaf ini kalau ada mu'alaf berhak untuk dapat bagian di zakat itu. Kebanyakan dua sebetulnya. Kalau nggak amilin itu pengelola ya. Pengelola zakat itu paling banyak. Pengelola zakat sama fakir miskin. Gitu. Jadi seperti itulah intinya. Ini hifzul arad atau nasal, menjaga kehormatan itu penting. Nah, ada hadis Nabi, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ini ketika Idul Adha, Nabi pernah khutbah depan sahabatnya, wahai sahabat sekalian, mulai hari ini darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian. Nggak boleh ada yang mencuri, nggak boleh ada yang membunuh, nggak boleh ada yang merusak kehormatan. Ini teh hadis Nabi, nasihat buat kita. Makanya selama muslim ya, walaupun sepika sebelum apapun gitu ya, tidak boleh sampai merusak kehormatannya, kecuali kalau dia sendiri yang merusak kehormatannya, lain cerita.
atau ada suatu hal yang membahayakan. Jadi sebetulnya gibah itu nggak mutlak nggak boleh. Ada gibah yang diperbolehkan. Gibah apa? Menggibahi orang yang memang dia terang-terangan berbuat dosa atau melakukan satu keburukan yang mana kalau kita diam akan keburukan dia bisa mudorot ke yang lain. Kita katakan seperti itu. Karena Hindun aja, istrinya Abu Sufyan pernah gibah ke suaminya. Tapi gibahnya itu bukan ke sekampung satu RW pada tahu, bukan. Ke orang yang berhak untuk tahu dan punya solusi. Siapa? Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ini suami saya pedit. Boleh nggak kalau saya ambil tanpa sepengetahuan dia? Kata Rasul, boleh ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia sesuai dengan kadar yang kau butuhkan. Nah, Hindun ini udah ngomongin suaminya Abu Sufyan. Tapi ke siapa ngomongnya? Ke Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh saja kita menggibahi, ya, tapi pada orang yang tepat. Jangan semua orang kita datangin sini semua. Jangan. Terutama di sini nanti yang fokus yang jadi pertama itu hadis yang pertama la yahillu damun. Yang pertama itu la yahillu damun ri'im muslim illa bi salas, tidak halal darah kaum muslimin kecuali apa? Karena satu dari tiga hal. Termasuk di sini mau laki-laki mau perempuan sama ya. Yang melakukan ini nggak boleh. Illa bi salas, kecuali salah satu dari tiga hal. Yang pertama as-sayyib az-zani. As-sayyib itu orang yang sudah pernah menikah. Orang sudah pernah menikah walaupun cerai. Saya perjelas. Orang sudah pernah menikah dan hubungan suami istri dan sudah cerai. Itu sayyib. Kalau menikah belum hubungan suami istri, cerai dan sampai saat ini belum pernah berhubungan suami istri, nggak disebut sayyib. Apa maksudnya? Jadi bukan hanya karena pernikahannya, tapi karena ada hubungan suami istri, kemudian sudah cerai, dia termasuk kategori sayyib. Muhson, yang sudah pernah menikah. As-sayyibuz zani. Orang yang muhson itu kalau dia melakukan hal yang seperti itu, maka hukumannya dibunuh. Hukumannya apa? Rajam. Dibunuh dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu sangat menjaga banget. Karena ini bisa ngerusak ini, Bu. Keturunan, bisa ngerusak kehormatan. Dia yang berzina, tapi keluarganya jadi tercoreng. Gara-gara dia, belum nanti anaknya nggak dapat warisan, belum lagi dan seterusnya. Bahaya. Makanya Islam itu sangat menjaga ini, makanya hukumannya juga berat. Beda dengan zina itu ada dua. Ada zina sayyib, nama lain dari sayyib itu muhson. Muhson itu orang yang sudah hason, sudah terlindungi kehormatannya karena punya istri. Hanya punya istri, makanya disebut muhson. Walaupun dia cerai, itu tetap muhson. Saya muhson. Orang lain yang nikah, cerai, muhson juga. Muhson. Ada yang ghair muhson. Ghair, yang kehormatannya belum terjaga, berpotensi untuk maksiat. Ini pemuda-pemuda yang masih bujang dan belum pernah menikah. Beda hukumannya. Dan ini lebih berat yang ini. Karena dia tuh udah Allah berikan perlindungan dengan mempertemukan jodohnya, sudah merasakan kenikmatan dunia, tapi masih melakukan hal yang seperti itu yang haram. Hukumannya lebih dahsyat daripada yang ini. Ghair muhson itu kan bahasanya belum terlindungi, belum Allah berikan perlindungan dengan dinikahkan dengan seorang istri atau pasangan. Maka ini hukumannya lebih ringan daripada yang ini. Muhson marajam. Kalau ini cambuk 100 kali, diasingkan kedua-duanya selama 1 tahun. Pindah. Itu hukum Islam ya, berbicara tentang hukum Islam, bukan hukum positif yang di Indonesia. Karena setahu saya yang menerapkan hukum ini saat ini Brunei Darussalam. Malaysia pun tidak. Malaysia hanya menetapkan sebatnya apa? Cambuk saja untuk yang ghair muhson. Adapun yang muhson tidak sampai dirajam. Tapi konon katanya nanti coba lihat di Google, Brunei Darussalam sudah menetapkan dalam undang-undangnya hukum rajam bagi yang muhson, baik itu perzinahan lawan jenis maupun liwat homo seksual sama-sama dirajam. Di rajam itu batunya jangan terlalu besar, yang sehari tahun, jangan juga terlalu kecil, perih, sakit, karunya, nyiksa, tapi yang pertengahan. Supaya terasa siksaannya. Kan di dalam Al-Quran rajam itu pertama untuk mempermalukan, yang kedua memang untuk menyiksa. Coba buka surat An-Nur ayat 2. An-Nur ayat 2.
Ini pembahasannya panjang nih. Makanya kalau setengah nanti jadi pikirannya negatif, Allah teh kieu enggak. Nanti saya akan jelaskan. Insyaallah. Baca Nur ayat 2. Zina perempuan Ya, dan penjina laki-laki derakah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, ini untuk kasus jinah yang ghair muhson 100 kali ayat ini. Tapi di sini ada kata-kata wal yashhad adzabahuma. Saksikanlah azab, siksaan keduanya. Jadi saking Allah ingin menjaga agar orang tidak terjerumus pada ini ya, merusak arad, kehormatan dan merusak nasal, sampai membuat Allah sampai menetapkan syariat agar orang yang muhson itu tidak melakukan seperti itu dengan cara dihukum rajam. Ya. Karena zina itu akibatnya bisa merusak tatanan sosial, merusak silaturahim, dan seterusnya. Ya, bahkan di dalam Al-Quran bisa mengakibatkan pada pembunuhan. Makanya coba cek Al-Isra ayat 32. Coba baca ini ya. Terjemahan 32-33. 32 ya? 32 kemudian lanjut 33. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, betul. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan dekati zina kan? Ya. Ayat berikutnya apa? Tentang apa? Dan janganlah kamu membunuh orang yang Allah membunuhnya. Apa relasinya? Apa kaitannya antara zina? Ada banyak. Ya, misalkan pasangan muda zina punya anak, nggak tahu sekarang aborsi kan? Ya. Membunuh yang tidak. Kemudian ada juga kasus-kasus zina karena nggak mau ini akhirnya si laki-lakinya ngebunuh si perempuannya. Berpotensi besar untuk membunuh. Jadi ada korelasi atau ada kaitan antara zina dan pembunuhan. Berpotensi saya bilang ya. Ya. Karena perbuatan seperti itu. Ini ada hadis Nabi. Kata beliau, ada 3 golongan manusia. La yanzuru Allah tidak pengen lihat ke mereka dan Allah tidak ingin ngajak ngobrol mereka pada hari kiamat. Yang pertama, orang tua penzina. Maksudnya orang yang dewasa teh istilahnya paruh baya yang sudah pernah menikah. Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, orang tua penzina yang sudah pernah maksudnya. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Udah mah miskin, sombong dan angkuh. Gak akan diajak bicara sama Allah. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ngerti nggak? Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Maksudnya, tidak membeli dan menjual, melainkan sambil bersumpah. Demi Allah, ini mah harganya demi Allah, ini mah harganya 10 juta, misalkan. Segala sesuatu pakai demi Allah. Ambil jual beli, tapi pakai demi, ini banyak di Mesir. Sampai saya, ya amu, punya receh nggak? Wallahi la. Yang ketiga, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Yaitu tidak membeli dan menjual, melainkan sambil bersumpah. Dikit-dikit sumpah. Ini banyak, orang Arab banyak. Coba nanti kalau umroh ya, kalau ngomong Arab biasanya wallah. Punya receh enggak? Wallahi la. Dikit-dikit wallah, demi Allah enggak boleh seperti itu. Ya. Zina dosa besar enggak? Zina besar enggak? Kan ada 3 yang waktu itu ya, membunuh, menyekutukan Allah, membunuh, zina, dan dalam riwayat lain ada tambahan riba. Ya zina itu dosa besar. Tapi ternyata walaupun zina dosa besar, itu ada level-levelnya juga. Ini besar sih, tapi ada yang jauh lebih besar. Masih zina juga. Jadi zina itu dosa besar, tapi ada levelnya. Beda-beda. Orang yang berzina dan sudah pernah nikah, dosa zinahnya jauh lebih besar daripada orang yang berzina tapi belum nikah. Makanya hukumannya beda. Selain karena status udah menikah atau belum, juga karena tergantung siapa yang dizinahinya. Menentukan besar dosanya atau tidak gitu ya. Sama-sama zinahnya dan dosa besar, tapi bisa jauh lebih besar. Siapa yang dizinahinya? Orang yang zinahnya dengan mahram, dosanya jauh lebih besar daripada
orang lain, orang asing. Ayah ke anak gitu ya? Ayah ke anak atau ipar. Ipar itu adalah maut. Itu hadis. Itu hadis. Ipar itu mahram. Mahram muakkad, mahram sementara. Mahram sementara. Kalau misalkan ipar kitanya meninggal, bisa dinikahi itu adik kita oleh suami. Makanya disebut mahram muakkad, mahram karena ada kitanya gitu. Nah, itu dosanya lebih besar ketimbang nikah dengan zina dengan orang lain. Makanya tadi ada hadis ya, ipar adalah maut. Kemudian juga tingkatan dosa zina itu ditentukan selain karena hubungan kedekatan, keluarga dan seterusnya, juga ditentukan seberapa dekat atau jauhnya pasangan zina. Nikah dengan pasangan istri tetangga atau suami tetangga jauh lebih besar daripada nikah dengan orang lain. Makanya ada hadis, makanya ini hadisnya begini. Hadisnya begini ya. Dosa apa yang paling besar kata Rasul, nanya ke sahabat Nabi. Kemudian beliau menjawab, Rasul menjawab sendiri, engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Kemudian apalagi wahai Rasul? Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, di hadis yang lain, perhatikan, sesungguhnya seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Maksudnya dalam tanda kutip, kalau dibandingkan dosanya sama istri yang tangga dekat itu lebih besar. Nanti saya jelaskan alasannya. Dan sungguhnya mencuri, kata Rasul, mencuri ke orang lain jauh lebih ringan. Ke 10 orang mencuri, tapi orang lain jauh lebih ringan daripada mencuri ke 1 orang tapi itu tetangga sendiri. Kenapa coba? Karena tetangga itu punya hak-hak lain yang harus tunaikan. Hak dihormati, hak dimuliakan, hak silaturahim. Dengan kita melakukan hal-hal yang tidak patut ke tetangga, itu sudah memutus silaturahim. Bener nggak? Double. Makanya dosanya jauh lebih besar. Makanya saya bingung kenapa ini hadis menyebutkan engkau berzina dengan istri atau pasangan tetangga. Karena tetangga itu punya hak. Bayangkan kalau misalkan suaminya atau pasangannya tahu, apa yang terjadi? Wah. Oh iya, itulah. Padahal kata Rasul, tidak beriman kamu pada Allah dan hari akhir sampai kamu memuliakan tetangganya. Ini bukan nggak dimuliakan, malah disakiti. Ya. Begitu pula dengan saudara. Nah, ini juga alasan kenapa dengan saudara tadi ipar itu bisa merusak persaudaraan. Bayangin adik kakak segala macam, tahu adiknya atau kakaknya, udah itu. Padahal tidak ada dosa yang disegerakan untuk diazab di dunia sebelum akhirat, melainkan dosa mutus silaturahim. Gara-gara kejadian ini silaturahim bisa putus. Tong jadi adi deui, tong jadi lanceuk deui aya nama misalkan. Pergi udah selesai. Nah, itu bahayanya zina itu. Kan sekarang yang hal seperti itu banyak ya. Makanya Islam itu menutup celah kerusakan hal-hal seperti ini di masyarakat, di keluarga, di tetangga. Makanya diharamkan zina. Nah, juga dosa zina ini tergantung waktu juga. Zina di hari biasa beda dosanya. Iya kan? Beda dengan di bulan Ramadan. Maaf, jangankan pasangan yang bukan mahram, suami istri aja. Kalau melakukan seperti itu, disengaja dosa besar hukumnya. Kafaratnya apa? Maksudnya 2 bulan berturut-turut tanpa putus atau 60 fakir miskin. Lah ini apalagi nggak punya hubungan status apa-apa, dosanya jauh lebih besar. Makanya bahasanya dalam Al-Quran bukan jangan berzina, wala taznun ya kan, tapi wala taqrabu, deket aja jangan. Maksudnya apa dekat tuh? Segala fasilitas yang bisa mengantarkan ke situ, muqaddimah yang bisa mengantarkan situ udah nggak usah. Curhat yang nggak perlu. Kalau misalkan bukan curhat ya, kayak hubungan profesional lah, kerja segala macam, no problem. Asal jangan nyerempet ke curhat yang aneh-aneh aja. Ya, kalau sudah mulai yang bisa, ini sudah diprediksi nih, kalau ini begini udah nggak bener nih, udah stop. Bahaya gitu. Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati. Saya bilang kan, yang namanya keburukan itu seperti magnet, punya daya untuk Nabi Yusuf aja apa coba ke Zulaiha? Nabi loh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah condong padanya dan Zulaiha pun sudah condong padanya. Bayangkan Nabi Yusuf di tempat sepi,
pintunya itu wa ughliqatil abwab, bayangkan bukan hanya satu pintu yang dikunci tapi abwab, pintu laula, kata Allah, kalau seandainya tidak melihat petunjuk dari Allah pasti akan jatuh pada zina. Padahal Nabi, makanya saya pernah bilang kesolehan itu tidak bisa fitrah itu tidak bisa dihancurkan sekalipun oleh kesolehan. Fitrah manusia, fitrah perempuan dan laki-laki, tenang, saya mah tidak akan tergoda, ada saya mah hafal Quran misalkan, ada saya mah sudah tadi qiyamul lail 20 rakaat deh misalkan, nggak mungkin. Yang namanya fitrah itu seperti semut dan gula, pasti semut suka gula, makanya apa, saddu dzari'ah, lebih baik ya hal-hal untuk sampai ke situ itu dihalangi, dijauhi, nggak akan mampu. Ya makanya tidak ada istilah tes iman, nyoba-nyoba ini, nggak ada yang seperti itu tuh, nggak ada. Jauhi aja, ya, gitu. Ini masih panjang ini. Ada pertanyaan sampai sini? Karena nanti turunannya banyak, yang 3 hal ini, yang sudah pernah menikah, yang boleh dibunuh itu yang pernah menikah, kemudian berzina, kemudian yang kedua itu apa? Kisos, yang membunuh orang, yang ketiga itu al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad juga dibunuh, tapi ini rinciannya panjang. Memang orang yang murtad itu dibunuh dan seterusnya, nanti ada pembahasan berikutnya insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Ini temanya tentang hukum Islam, jadi agak sedikit nuansanya fikih supaya kita tahu walaupun ini tidak diterapkan di negara. Dan semua ini kayak rajam tadi ya, itu yang menerapkan tidak boleh per individu, organisasi, harus institusi negara. Negaranya negara yang mendeklar bersyariat Islam. Kayak Brunei misalkan. Malaysia juga belum ya. Atau ada khalifah. Ada khalifahnya. Jadi khalifah, kalau zaman Rasul. Kalau Rasul ya zaman Rasul, seperti itu. Kenapa? Ada yang nangis. Saya dekat di situ di Sariwangi. Sekarang jam berapa duhur? Boleh kalau ada yang nanya? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya dulu, masih sempat insyaallah. Mungkin ya, nggak tahu kan. Tapi kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan, karena ini pembahasannya cukup panjang. Kalau pekan depan atau pekan kapan terserah ibu, ya bisa dilanjut ke surat apa tuh? Al-Bayyinah. Ya kayak tadi ya, setelah hadis langsung tanpa jeda ke Al-Bayyinah. Cukup panjang nih pembahasannya. Enggak? Iya.